paket hemat, tapi dibelinya setiap hari. Tidak setiap hari. Untuk penggunaan itu lain dengan nge-vape ya. Kalau ini kan paling banter mereka 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Kecuali udah kecanduan berat, baru ada yang setiap hari itu pun cuma sekian persen yang seperti itu. Ya. Kalau misalnya nih kan kita lagi sedang memberikan sosialisasi apalagi terkait tentang nafsa nih ya. Terus kita waktu pas ngasih sosialisasi kayak linglung, lemah, lunglai, kayak ngefly. Itu kan jadi secara otomatis kayak orang nih ini kok gini, jadi gimana ya nanti ya gitu. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Selamat datang di Casting Podcast Penting Gak Penting. Ngomongin narkoba, penting lah karena anak muda sekarang semakin dekat dengan narkoba nih. Karena kenapa? Narkoba bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk vape, snack, minuman, dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ, kita ngundang nih ada Ibu Eka dan juga ada Melda ngebahas soal bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. Ibu Eka dari BNN Buleleng, ya. Dan juga ada Melda, Duta Genre Kabupaten Buleleng, sekaligus winner Di provinsi. Oke, Duta Genre Provinsi Bali, ya. Yang cowoknya di Denpasar lagi, ya jadi nggak bisa bareng ya, cuma Melda aja. Oke, ini kalau ngebahas narkoba, juga kebebasan anak muda kan ya. Jadi kan di sini sebenarnya anak muda udah dikasih opsi untuk bebas, cuman ya karena udah dewasa, tahu dong batasan-batasannya gitu. Sebelum ke Ibu Eka nih, Melda, untuk kategori bebas ya, bebas untuk anak muda zaman sekarang tuh kayak gimana harusnya? Oke. Kalau dari aku pribadi nih Kak, kalau kata bebas itu kan sebenarnya banyak perspektifnya ya. Dan cara aku untuk melihat kata bebas itu adalah ibarat kita main musik. Gimana tuh? Kalau misalnya kita main musik nih, kita bebas nih mau membawa suasananya kemana. Tapi kita harus tidak boleh terlewat dari tempo, nada, dan juga ritmenya. Karena begitu juga dengan kata bebas kan, kita memang bebas dalam, karena kata bebas itu kan banyak ya, ada bebas berpikir, berekspresi, tapi yang pasti kita harus tetap meneguhkan satu hal, yaitu prinsip hidup. Jadi itulah yang sebenarnya kalau kita lihat dari kata bebas, definisi aku sendiri gitu. Nah, jadi itu pentingnya sebenarnya bebas didukung sama lingkungan, keluarga juga, kan? Karena kalau kita punya prinsip, tapi lingkungan udah, nih Melda, enak nih chill nih, kan? Kadang-kadang juga ada pikiran ke sana kalau seandainya udah ada pressure di keluarga, pressure di kampus, gitu Bu ya. Karena itu juga termasuk faktor pendukung gitu untuk enak nih, jadi nggak tahu itu narkoba kayak gitu. Nah, kalau realita gitu ya, kita lihat sekarang kan udah banyak yang di sosial media tuh lagi tren istilah flexing, terus juga FOMO, terus juga ada yang lebih ke mereka udah tahu nih lingkungan ke arah yang negatif ya Bu Eka ya. Cuman karena udah kebiasaan FOMO, ngikutin tren juga, akhirnya wow, ini kayak mana nih anak muda sekarang? Kalau Ibu Melda, Ibu Eka lihat kondisi anak muda sekarang tuh gimana? Memprihatinkan pasti kan? Pasti. Ngeri sedap. Kalau menurut saya sih anak muda sekarang itu lebih bisa berekspresi, tetapi satu hal yang tidak dia ingat adalah akibat dari ekspresinya itu. Nah, itu dia. Mereka bisa melakukan apapun secara bebas, apalagi sekarang udah tahu kan, itu zaman IT, semua serba IT. Bahkan narkoboy pun bisa dipesan lewat IT, ya kan? Iya. Tanpa ketemu orang, transaksi, tinggal ngambil, tinggal transfer, udah kelar. Dengar-dengar lewat sosial media juga, setransparan itu, ya Bu Eka ya? Betul sekali. Perlu diketahui juga ya semuanya bahwa situasi di Buleleng sendiri itu makin lama setelah saya tugas di BNN. Kalau dulu saya nggak tahu situasi, tapi sekarang setelah saya tugas di sini saya lebih menakutkan lagi. Kenapa? Karena kebanyakan klien-klien saya itu adalah anak muda. Dan perlu diketahui penggunaan itu karena coba-coba dan ajakan mereka, bukan karena tekanan pekerjaan, tekanan tugas, bukan, tetapi coba-coba. Lebih ke lifestyle. Iya.
wow, kayak makin hati-hati nih. Sekarang kan kalau zaman dulu nih, katanya jangan pilih-pilih teman. Nah kalau sekarang kita harus pilih-pilih teman ya. Karena faktor yang mendukung kita terjerumus atau enggak, teman sih ya. Karena kemarin juga nih kalau mau curhat nih, kejerumus ke hal lain juga itu temen yang bisa ngelakuinnya. Malah orang jauh, kan mereka nggak tahu kita ya, jadi agak kurang bisa lah masuk ke kehidupan kita. Nah, jadi kalau orang yang paling dekat itu yang biasanya yang masuk gitu. Nah, ini kalau boleh di-spill ya, Bu Eka, orang-orang yang ada di Buleleng atau anak muda Buleleng. Anak muda. Gimana tuh kalau Ibu Eka lihat di sini seberapa gede gitu potensi atau data yang mengatakan anak muda Buleleng itu sudah menggunakan narkoba? Betul sekali. Serem kali. Kalau kita bicara data ya, data dari ratusan itu, dari ratusan klien yang sudah rehabilitasi itu hampir 70% itu anak muda. 70%? 70% anak muda. Wow. Dan yang saya membuat prihatin lagi, mereka itu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mengkonsumsi narkoba ini. Mereka asal coba, asal make, tidak tahu kemana, ke arah hukumnya yang mereka tidak tahu. Iya. Ini uang saya pakai sendiri, saya pesan sendiri, saya tidak merepotkan orang lain, tapi kenapa tiba-tiba saya ditangkap? Ditangkap. Ya. Saya bilang di negara kita adalah negara hukum, semua diatur oleh undang-undang, dan undang-undang narkoba adalah undang-undang 35 2009. Nah, itu yang perlu diketahui. Barang siapa menyimpan, menguasai, menggunakan, karena itu adalah sudah diatur hukumnya, bisa dijerat hukum juga. Ya. Jadi sebenarnya kebiasaan sekecil apapun dengan barang itu tetap ada undang-undangnya, tetap akan ditindak ya, Bu Eka ya. Iya. Wow. Faktor lain selain lingkungan, psikologis itu kan pasti besar. Tapi dari pengalaman yang memang bersinggungan sama Ibu Eka, memang kebanyakan karena lifestyle atau ada juga yang dari psikologis di Buleleng ya? Di Buleleng sih, kebanyakan ke lifestyle. Lifestyle kalau dari psikonya kurang sih, hampir 0, sekian persen. Ketika saya tanya kenapa, diajak teman, kenapa coba-coba. Ya. Itu bahkan yang kita tahu sekarang ini, para pengguna itu bukan orang kaya loh, bukan orang punya duit. Waduh. Buruh iya. Ya elah. Pedagang iya. Terus beli dari mana? Duitnya dari mana, Bu Eka? Duitnya itu sekarang sudah ada paket murah. Wah, kayak paket internet. Itu paket hemat. Paket hemat. Saya bilang pakai paket hemat. Itu nggak mesti bawa duit di 500.000. Bahkan saya tanya kemarin paket berapa? Biasalah Bu, paket yang 200.000. Itu. Oke, jadi paket hemat, tapi dibelinya setiap hari. Tidak setiap hari. Untuk penggunaan itu lain dengan nge-vape ya. Kalau ini kan paling banter mereka 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Kecuali udah kecanduan berat, baru ada yang setiap hari itu pun cuma sekian persen yang seperti itu. Ya. Mungkin mereka nggak sadar kali ya kalau menggunakan barang-barang terlarang ini tuh memang impact-nya kelihatan gitu Bu Eka ya, dari cara dia komunikasi, habit dia yang terlalu over, terus juga mata, bibir, kan semua kelihatan Bu Eka ya. Di sini kelihatan nggak ada yang mencurigakan nggak di sini? Ada yang mencurigakan nggak di sini? Aman ya? Aman. Karena sejauh aku sebagai host melihat Ibu Eka ya, sepertinya dari tadi awal masuk tuh menerawangi, melihat semua. Di sini ada kayak sahabat nggak ada ya. Di sini aman ya. Aman. Ada nggak sih Bu dari mereka yang cerita sama Bu Eka nih, ya atau mungkin sama Melda ada teman nggak yang cerita mereka tuh pengalamannya deket, bersinggungan, tahu sampai make lewat media sosial gitu. Gimana tuh kalau cerita mereka sampai wah bisa ya lewat sosial media ya? Gitu. Ada aja sih kalau lewat medsos itu. Awal kayak klien ibu yang terakhir, mereka ketemu orang ini lewat medsos. Oke. Kemudian tidak kenal, tetapi saat ketemu makin akrab karena apa? Karena ada kebersamaan di sana, merasa sehati, merasa senasib, sehingga ayo kita, bahkan yang satu itu enggak punya uang, yang satu yang ngasih uang.
pakai bersama seperti itu. Oh, mencari Itu kan hanya komunitas. lewat medsos loh. Lewat medsos kita ketemu, entah apa yang diposting, mungkin postingnya galau-galau kan kita nggak tahu ya. Iya. Istilah sekarang, orang ini galau, mungkin ada, sehingga dia menawarkan diri buat apa sih masalahmu? Kemudian dibalas lagi, kita ketemuan, akhirnya ketemuan arahnya ke sana juga. Seperti itu. Itu sebenarnya habit yang kecil tapi sebenarnya impactnya besar. Karena mereka sebenarnya cuma curhat doang, terus ngobrol, saling tukar cerita. Akhirnya aku tahu nih gimana, apa maksud dari diajaknya mereka terjerumus bareng-bareng itu, supaya nanti mencari pembayaran bersama, susah bersama juga, nggak cuma happy bersama di awal-awal ya mereka ya. Ujung-ujungnya semua bersama ya. Semua bersama, dia nyari Betul komunitas, sekali, nyari betul. teman. Kalau di Buleleng jenis apa yang lagi rame gitu, yang digunakan anak muda? Kalau di Buleleng sendiri dari saya awal ya, itu sabu. Sabu. Tahu harga sabu sekarang per gram? Menurut Ibu Eka, aku tahu nggak? Nggak. Karena nggak pernah beli. Gimana tahu? Berapa Bu? Kira-kira harganya? Itu yang ini katanya ada KW ya. Ada Tapi kawinnya? yang ini 1,8 sampai 2 juta. Oh, 1,8 sampai 2 juta ya. Tapi untuk yang dipakai sama pengguna itu bukan yang seharga itu, kembali ke pahing. paket hemat ya. Iya, paling murah itu di 200.000. Oke, Ketika oke, saya oke. tanya berapa lama pakai yang harga itu cuma 3 kali sedotan Astaga. Tapi tahannya seminggu, seminggu. 2 minggu, Tidak. seminggu aja, bahkan kurang. Kurang. Udah Serem sekali. barang mahal, Iya. makainya sembunyi, kalau ketahuan proses hukum. Ya, oke. Nah, kalau duta genre nih ya, atau Melda ya, yang memang sering bersinggungan dengan mereka anak muda, sering juga mengkampanyekan kesehatan. Gimana caranya kamu mengemas itu kampanye supaya nggak dibilang atau nggak dibully untuk ngomong kayak ngomong doang. Nah, gimana cara kamu mengemas itu biar menarik? Oke, kalau aku pribadi sebenarnya semua duta genre itu pasti akan memiliki prinsip yang sama. Jadi kita harus menjadi cerminannya dulu nih Kak. Nah itu kalau misalnya nih kan kita lagi sedang memberikan sosialisasi apalagi terkait tentang nafsa nih ya. Ya. Terus kita waktu pas ngasih sosialisasi kayak linglung, lemah, lunglai, kayak ngefly. Itu kan jadi secara otomatis kayak orang nih ini kok gini, jadi gimana ya nanti ya gitu. Jadi biar nggak orang-orang bisa berpikir ke hal-hal negatif ke kita. Jadi ya first impression itu adalah yang terpenting. Kita dulu. Ya, terus yang kedua adalah pendekatan nih Kak. Karena kan ya kita tahu ya bahwasannya di Bali selain dari kultur budaya juga karena stigma. Nah, kalau misalnya kita memberikan sosialisasi terus langsung kayak kalian harus ini wah. Nyuruh banget. Langsung gede, enggak, aku nggak ikut gitu. Pasti bakal seperti itu. Jadi ya cara yang paling aku lakukan adalah yang pendekatan. Kita yang penting adalah sedikit demi sedikit tapi intens. Gitu yang pasti. Oke. Jadi kita nggak yang sekali ke lokasi terus ya udah selesai nggak, tapi memang harus bertahap gitu. Bertahap ya. Udah berkelanjutan ya. Karena anak muda itu nggak bisa dibangkang. Jadi Bener. semakin kita membangkang Bener. anak muda wah semakin tidak akan dipedulikan. Gitu. Nggak mau disuruh-suruh, nggak mau yang namanya diperintah-perintah, yang namanya wah siapa lu kalau bahasanya gitu, bahasa kasarnya gitu ya. Makanya kita harus bener-bener ngambil selahnya memang benar-benar harus tepat gitu. Nunjukin kita juga sehat dulu. Ini kalau ngomongin ciri-ciri orang pemakai katanya melet-melet ya Bu Eka ya. Ini kalau saya melet-melet kan kering bibir saya gimana nih Bu? Tidak semua sih ya. Nggak semua kan? Tidak semua itu tergantung pemakaian. Kalau dia pemakaian awal hampir nggak ketahuan sih. Oh. Tapi kalau udah pemakaian lama dia nggak akan betah, pasti gelisah. Mulai keluar apalagi kan. ada AC, nggak betah, ada panas atau bicara sama orang itu nggak akan betah lama. Nggak betah atau betah banget? Karena ada yang bilang ngomong aja. Nggak betah. Nggak betah. Itu kebanyakan sih seperti itu kalau pengguna sabu. Kalau pengguna ganja mereka lebih suka nyendiri. Oh. Nyendiri itu yang ternyaman karena dia Introvert. hidup dengan halusinasinya dia. Oke. Jadi memang impact-nya besar ya. Dan kadang-kadang kalau aku baca nih Bu Eka ya, mereka nggak sadar. Mereka punya habit yang kata orang tuh udah aneh nih.
ini nggak kayak biasanya gitu. Betul. Kan kayak melet-melet terus itu kalau sering kali ya, nggak sekali 2 kali. Gelisah yang terlalu bikin orang ke distract gitu kali ya. Karena memang tingkahnya kalau aku lihat di YouTube, sekali lagi di YouTube ya, bukan sendiri, pengalaman sendiri. Jadi di YouTube benar-benar diperlihatkan gimana mereka yang pengguna yang benar udah lama bertahun-tahun. Jadi memang butuh rehabilitasi ya. Betul. Penanganan yang tepat ya Bu Eka ya. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih program khusus yang memang untuk mereka itu healing atau edukasi kreatif gitu lewat musik mungkin atau gimana selama ini gitu dia? Rehabilitasi ya. Untuk pecandu sendiri biasanya kan yang datang ke kita itu kita asesmen. Kalau dia pengguna awal kita akan dampingin dengan rawat jalan di klinik kita. Tetapi bagi pengguna yang udah berat itu akan rehabilitasi inap. Di sana prosesnya 3 bulan. Ada detox dulu, habis detox baru dia ke primary, baru aktivitas. Nah di aktivitas itulah mereka akan dapat sesuai dengan hobinya. Apa olahraga kek, kemudian musik semua dan itu kebanyakan. Perlu diketahui untuk di Bali sendiri kita hanya punya 2 tempat rehab inap, yaitu di Mangusade kapasitas 10 orang dan di Bangli kapasitas 20. Dan sekarang udah penuh? Kebanyakan penuh dan itu kebanyakan orang Buleleng. Wow, orang Untuk Buleleng bulan ini guys. saya Amprah 5 belum juga dapat karena masih penuh. Oke, prihatin ya kalau kita melihat saudara kita orang Buleleng yang memenuhi area rehabilitasi. Bersyukurnya adalah mereka bisa masuk ke sana supaya cepat sembuh gitu. Iya. Cuman kalau rawat jalannya, Bu Eka, apa yakin mereka bisa sembuh dengan rawat jalan? Seperti saya sampaikan di awal kita asesmen, kalau dia masih penggunaan awal, baru 1-2 kali dan tidak rutin, itu bisa. Bisa Dan ya? saya konselornya, saya pendampingnya. Tiap minggu mereka datang buat konseling dan tiap minggu itu saya syaratkan buat tes urin. Tes urin. Karena dengan tes urin itu kita bisa buktikan bahwa dia itu tidak menggunakan kembali. Mungkin dengan tekanan juga ya, dari pressure. kita. Kalau sampai menggunakan nanti kita rehab inap karena saya sudah tidak bisa dampingi buat rawat jalan seperti itu, sehingga selama ini yang saya ketahui bagus sih, efektif juga. Oke, boleh Melda sambil diminum tehnya, itu Ya, manis, ya. enak loh. Gini, pengalaman orang yang sudah masuk dan rehabilitasi, terus misalkan udah ngerasa kalau, lebih baik nih, gitu. Pernah nggak Bu Eka dengar cerita mereka, titik balik mereka untuk, wah nggak lagi deh pakai ini, gitu. Aku nggak maunya kayak kemarin aja hidup normal. Apa yang menjadi turning point atau titik balik mereka lepas dari narkoba? Karena kan ini udah kecanduan ya, bisa dibilang susah untuk lepas, kayak sama jangan pacar deh, sama mantan deh, kalau udah nggak move on susah lepasnya. Sudah habitual ya, Habit, nggak bisa ya. lepas habit. Gitu. Sudah habit yang menjadi titik balik biasanya pengalaman dia rehabilitasi. Gimana dia saat menjalani awal rehabilitasi, terutama yang inap ya, gimana dia di detox. Sebulan itu dia tidak ketemu keluarga, kemudian tidak ada boleh bawa HP, kemudian dia di ruang tertentu buat detoksifikasinya itu biasanya yang menjadi titik baliknya dia. Saya tidak mau kembali gitu. Nah, Karena di awal dia sudah menyatakan bahwa saya tidak akan menggunakan narkoba lagi. Itu pernyataan dia bermaterai juga. Sampai dia menggunakan kembali, akan kembali ke sana, mungkin dia memikirkan kembali, wah saya masuk ke sini nanti didetok lagi dong, nggak ketemu keluarga lagi dong, sampai itu. Biasanya gitu ya. di titik awal itulah yang membuat dia itu sadar kembali. Gitu. Tetapi jangan salah, saya sampaikan di sini juga bahwa orang rehab pun masih bisa buat make lagi. Itu dia. Lab kembali. Tapi dari hasil yang kita ketahui selama ini, Ya. kita anamnesa ulang ke klien itu kembali ke Lingkungan ya. lingkungan kembali, komunitas Dipilih. kembali. Ya. Maka dari itu setelah rehab itu saya kembalikan ke keluarga, tolong diawasi bersama. Dia bukan hanya tanggung jawab saya sebagai konselor pendamping, tetapi tanggung jawab keluarga. Apapun yang terjadi, perubahan perilaku tolong disampaikan agar kita bisa mengantisipasi lebih awal. Ya. Itu wah bijak banget sih ya kalau sampai udah direhab masih ada peluang untuk mereka narkobaan.
Melda lihat situasi yang kayak gitu, pastinya udah nggak mau kan? Pasti nggak mau kan? Pasti, karena dengan lifestyle yang sudah bagus, teman-teman di Duta Genre juga pastinya sudah punya goals juga, habit yang bisa dibilang menulari yang lain ya, untuk tetap berbuat baik segala macam. Nah, di sini kalau Melda lihat dengan habit penggunaan narkoba kayak gitu, apa yang bisa Melda sampaikan lah ke anak muda sekarang? Biar apa ya, fokus ke hal-hal yang memang sudah seharusnya anak muda lakuin sekarang gitu. Karena nggak tahu ya, zamannya sekarang itu ngelihat orang yang gede dewasa pakai apapun penasaran, ya ikutan deh kayak gitu. Ya kalau Melda gimana lihat? Oke, kalau ada satu pesan nih Kak, aku buat teman-teman semuanya. Kalau kita kan sering dengar nih pepatah yang bilang kalau jadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran. Nah, untuk topik kali ini aku tidak percaya lagi dengan itu. Jadi nggak harus jadi pengalaman kita sendiri ya buat biar jadi pembelajaran, tapi cukup jadikan pengalaman orang lain yang seperti tadi Bu Eka juga jelasin untuk menjadi pengalaman, untuk pembelajaran kita juga gitu. Dan satu lagi nih, aku ada satu pesan lagi buat teman-teman. Kalau kita itu sekarang sedang berada di filter bubble. Nah, filter bubble yang mana di media sosial nih Kak, semakin kita sering mencari apapun yang menurut kita penting di media sosial, itu akan terus menjadi logaritma gitu. Nah, algoritma inilah yang akan menjadi hal yang negatif buat kita teman-teman. Jadi satu pesan buat aku adalah coba deh kalian fokus ke hal positif dulu, karena narkoba bukanlah pintu keluarnya, bukan jalan keluarnya. Jangan sampai kebahagiaan kalian sesaat bisa mengubah masa depan kalian dengan semua hal yang kemungkinan ini. Kayak aku sendiri, aku awalnya juga bukan orang dari kesehatan, bukan orang dari psikologi juga, bukan orang yang memang berfokus di genre, tapi dengan aku mencoba mencari habit aku yang positif, aku terapin di aku sendiri dan akhirnya jadi seperti ini gitu. Wah, tepuk tangan dong. Aku harap teman-teman juga bisa mencarikan ini sebagai cerminan ya. Kalau misalnya apapun masa depan kita bisa kita lalui, asal kalian memang arahnya ke positif gitu, bukan ke negatifnya. Betul sekali. Ini yang paling penting ya, kata Bu Eka bilang, kita mulai selektif nih, milih teman-teman di lingkungan kita ya. Melda, seandainya kamu balik ke usia 15 tahun, apa yang kamu nasehatin ke diri sendiri ya soal narkoba? Coba, pengen tahu nih. Yang pasti aku akan bilang ini, setiap pilihan itu akan mencirikan kita di masa depan nanti. Jadi jangan sampai kebahagiaan sesaat itu merenggut semua masa depan kita. Jangan sampai karena kita tidak hanya mengecewakan diri sendiri nih Kak, kalau misalnya kita menggunakan nafsa teman-teman, tapi juga orang di sekitar kita, kepercayaan keluarga kita, bahkan masa depan kita yang tentunya kita udah mimpikan nih, udah sekolah kita pasti akan putus juga, pertemanan juga pasti gitu. Karena jangan pernah takut dibilang beda teman-teman. Aku akan bilang itu juga ke diri aku sendiri, jangan pernah takut dibilang beda. Karena sejatinya teman sejati itu tidak akan menjerumuskan kamu ke jurang, tapi akan menuntun kamu melewati jembatannya gitu. Jadi itulah yang akan aku sampaikan juga ke diri aku sendiri. Kalau misalnya kamu dianggap beda oleh teman-teman karena kamu nggak mengikuti tren yang sedang terjadi di teman-teman yang lain, aku akan selalu bilang tetap fokus ke tujuan kamu karena masa depan kamu udah menanti kamu. Bersama Melda. Melda, kamu nggak Gemini kan? Enggak. Oh enggak. Mau cari teman di Gemini. Kalau Bu Eka, ada nggak pesan untuk anak muda sekarang ya? Karena kan pesan Bu Melda sebagai keluarga BNN ya. Pasti kayak lebih ke BNNK itu kan orang udah wah ngeri, takut jangan sampai ketahuan gitu ya. Apa pesan untuk mereka supaya mereka tuh lebih kecil tapi dia tahu apa yang harus mereka lakuin. Betul sekali. Kalau kita sih jangan pernah mencoba sekalipun, karena sekali mencoba itu tidak akan pernah lepas. Itu. Betul lagi. Kemudian yang sudah kadung kena, ayo lapor ke BNN. Karena kalau lapor ke BNN itu kan tidak diproses hukum. Kemudian berobatnya gratis tuh. Gratis? Gratis, saya urus sampai gratis tuntas. Dan ketiga pasti dirahasiakan. Itu yang pasti. Jadi mereka yang malu untuk cerita sama teman-teman BNNK aman ya, privasi terjaga ya teman-teman, terjaga. Yang penting buat kamu biar sehat, tidak seperti yang lain. Apapun masalah kamu sebagai faktor pencetusnya, silakan cerita. Bahkan malam pun, Bu, saya pingin banget loh Bu gitu. What gitu, mana istri kamu? Udah
jangan kasih pegang kunci, jangan kasih pegang dompet, kunci dia di kamar. Akhirnya apa yang terjadi? Besok pagi dia berterima kasih, Bu, saya melewati Fase itu lagi. fase berat itu, terima kasih. Dan bahkan ada beberapa klien saya yang sukses. Kemarin terpuruk banget, harta habis semuanya. Kemudian saya rehabilitasi, saat rehabilitasi dia penolakan. Dia marahi istrinya yang mengantar, tetapi setelah selesai rehab inap, Astungkare dapat job, kemudian hidupnya udah bagus. Sampai saya terharu, dia datang mengucapkan terima kasih. Terima kasih bimbingan, ini tugas saya. Kalau itu hasilnya berarti nilai plus bagi saya. Saya ingin orang-orang yang kecanduan narkoba itu jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati, tetapi carilah jalan keluar yang terbaik. Karena saya bilang hidup itu berlanjut, tidak stop di sini, jangan pernah dikalahkan sama narkoba. Keren banget Ibu Eka sama Melda hari ini ya. Terima kasih banyak insight-nya. Semoga anak muda bisa mengindahkan apa yang Melda juga Bu Eka sampein. Kalau mau nyari Bu Eka ingat namanya Bu Sri Ekarini ya. Bukan yang Eka-Eka yang lain. Bebas boleh, hidup adalah pilihan, kita yang milih dan harus tahu konsekuensi yang kita pilih. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye! Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.